Today phoned the ZBC and the BBC correspondent in Harare saying they sighted an unidentified flying object last night. We have some eyewitness reports. It almost seemed to be under the clouds. As it came past, I noticed there's no noise, and that's when I thought, well, there's something very odd here. Pernahkah kamu berdiri di bawah langit malam, menatap lautan bintang, dan bertanya dalam hati, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Alam semesta terlalu luas untuk hanya dihuni oleh kita sendiri. Ada lebih dari 100 miliar galaksi. Dan di Bima Sakti saja, terdapat sekitar 40 miliar planet mirip bumi. Secara statistik, kemungkinan bahwa hanya kita yang hidup di jagat raya ini hampir mustahil. Hari ini, saya akan mengajak kalian menyelami sebuah kejadian nyata. Sebuah pertemuan yang sulit dipercaya. Namun disaksikan oleh puluhan pasang mata. Insiden Ariel School Zimbabwe tahun 1994. Begini ceritanya. Pada tanggal 16 September tahun 1994, di sebuah kota kecil bernama Ruwa, sekitar 22 km dari Harare, ibu kota Zimbabwe, terjadi sebuah peristiwa yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Tepatnya di Ariel School, sebuah sekolah dasar swasta yang berdiri tenang di tengah hamparan alam semi pedesaan, dikelilingi oleh semak belukar dan hutan kecil yang seolah menyimpan rahasia. Waktu itu pukul 10 pagi. Lebih dari 60 anak, usia mereka antara 6 hingga 12 tahun, sedang bermain di lapangan sekolah. Tertawa, berlari seperti hari-hari biasanya. Para guru sedang rapat di dalam gedung. Anak-anak hanya diawasi oleh segelintir petugas sekolah. Dan kemudian, langit berubah. Sinar terang menyilaukan pandangan. Kilauan logam melintas. Objek berbentuk cakra melayang perlahan, turun ke balik semak-semak, sekitar 100 meter dari pagar sekolah. Lalu muncullah makhluk-makhluk itu. Kecil, aneh, tak seperti manusia. Anak-anak mendeskripsikannya. Kepala besar, tanpa rambut. Mata lebar, gelap, menyerupai mata serangga. Tubuh ramping, tinggi tak lebih dari 1 meter. Berpakaian serba hitam, ketat menempel di kulit. Dan gerakannya, bukan seperti berjalan, tapi melayang atau melompat-lompat di atas tanah. Salah satu dari mereka mendekat, diam, mengamati. Sementara yang lain tetap berdiri di sisi pesawatnya. Beberapa anak menangis, yang lain membeku, tak bisa bersuara. Namun semuanya merasakan sesuatu, bukan suara, bukan ucapan. Tapi pesan yang masuk langsung ke dalam pikiran mereka. Satu demi satu, anak-anak mengaku menerima peringatan. Manusia sedang merusak planet ini. Teknologi bisa menghancurkan peradaban. Lingkungan berada dalam bahaya yang nyata. Dan bahwa manusia harus kembali menyatu dengan alam. Kemudian, makhluk-makhluk itu pun pergi, meninggalkan anak-anak yang ketakutan dan kebingungan. Tak lama setelah itu, anak-anak berlari melapor kepada para guru di dalam gedung. Berita pun tersebar dengan cepat. Sebanyak 62 anak kemudian diwawancarai satu persatu dan diminta untuk menggambar sketsa dari apa yang mereka lihat hari itu. Hasil gambar mereka mencengangkan. Semua menunjukkan hal yang hampir sama, sebuah objek berbentuk piring terbang. Makhluk dengan kepala besar dan mata gelap yang menonjol. Semak-semak dan pohon yang menjadi latar tempat kejadian. Wajah-wajah kecil itu dipenuhi emosi. Banyak dari mereka menangis, panik. Bahkan ada yang tampak terguncang meski berusaha tetap tenang. Salah satu anak dengan suara gemetar berkata, "Aku tidak tahu apa itu, tapi makhluk itu memandangku, dan aku merasa seperti mereka memasukkan sesuatu ke dalam pikiranku tentang bagaimana kita merusak dunia." Penelitian dan investigasi. Cynthia Hin, seorang peneliti UFO terkemuka dari Afrika, tiba di lokasi 1 hari setelah kejadian. Ia langsung melakukan wawancara dengan anak-anak, dilakukan secara berkelompok, dengan pendekatan yang penuh empati. Gambar-gambar sketsa yang dibuat oleh para siswa, serta rekaman suara hasil wawancara, kemudian ia dokumentasikan dan arsipkan sebagai bukti. Dalam laporannya, Cynthia mencatat bahwa tidak ada perbedaan signifikan di antara cerita-cerita yang disampaikan. Salah satu cuplikan wawancara Cynthia Hin. And then we saw something shiny. And we saw two people. They were in tight black suit. And they had big eyes. And we didn't actually see their nose. It was quite small. And their mouth was quite small as well. One of them was running in slow motion up across the ship. And the other one was standing beside the ship. Dr. John E. Mack, profesor psikiatri di Harvard Medical School dan peraih Pulitzer Prize.
terbang ke Zimbabwe pada bulan November tahun 1994 untuk melakukan investigasi mendalam. Wawancara dilakukan secara individual, satu persatu, untuk menghindari efek pengaruh sosial. Temuannya, anak-anak tidak berhalusinasi atau berbohong. Mereka percaya sepenuhnya pada apa yang mereka lihat dan alami. Tidak ditemukan tanda-tanda gangguan psikologis atau imajinasi berlebihan. Dr. Mack menganggap ini sebagai salah satu kasus UFO terkuat dalam sejarah karena keterus-terangan dan emosi alami dari anak-anak. Sebab, bagaimana mungkin semua anak menjawab dengan jelas apa yang mereka lihat secara spesifik, dan hanya berbeda sedikit dalam detail seperti ukuran tubuh atau warna makhluk, seolah degradasi kecil dari satu kejadian nyata yang sama. Kesimpulan, insiden Ariel School adalah salah satu kasus dugaan pertemuan UFO dan makhluk luar angkasa yang paling terdokumentasi, paling emosional, dan paling misterius. Sampai hari ini, tidak ada bukti bahwa anak-anak berbohong. Belum ada penjelasan rasional yang bisa menjelaskan seluruh kejadian secara menyeluruh. Tetap menjadi misteri yang membuka banyak diskusi soal UFO, psikologi massal, dan fenomena luar nalar. Dan, sejak hari itu, tak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Ariel School. Apakah mereka benar-benar melihat sesuatu, atau sesuatu telah memilih untuk memperlihatkan diri? Anak-anak itu kini telah tumbuh dewasa. Namun sebagian besar dari mereka tetap bersikeras apa yang mereka lihat nyata, bukan mimpi, bukan imajinasi, bukan cerita buatan. Dan jika mereka berkata jujur, apa arti semua ini? Kenapa makhluk itu datang kepada anak-anak? Kenapa memberi mereka pesan tentang bumi? Dan kenapa kita tidak pernah mendengar tentang ini lebih sering? Mungkin jawabannya masih ada. Di antara pohon-pohon di Rua, di langit yang senyap, atau di dalam ingatan yang tak pernah benar-benar pergi. Sampai kapan kita bisa terus mengabaikannya? I didn't want to deal with it. coming here and remembering all this stuff. So 20 years later, We still have the same story. I don't care if people think I'm crazy. I really don't. It happened. It taught me to never doubt myself. We're taught to believe as a society that only these things can happen because this is what it has been. But you have to have an open mind. This experience has taught me that. If there was one experience I'd like to relive, it would be that particular experience, where that's led me to being who I am today.